surat 2023 kok tidak lanjut sampai sekarang. Bekerja atau tidak BPN ini? Kepala Kanwil nggak ada, kepala BPN ngomong Prat nggak ada, jadi ini saya lempar nih. Curiga ini ada permainan. Dan kalau sampai itu kami tahu, walaupun sudah pensiun kami akan laporkan, bukan ke menteri, tapi ke APH. Nggak bisa di sini. Saya kembali diamanahkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kemarin kembali dilantik tanggal 1 Oktober sebagai representatif masyarakat Nusa Tenggara Barat. Yang amanah itu diantaranya adalah saya berkewajiban untuk melanjutkan dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, pengaduan-pengaduan masyarakat. Di DPD RI, tugas maupun fungsi utama sebenarnya sama dengan DPR. Ada legislasi, ada budgeting, dan ada supervisi. Walaupun legislasi maupun budgeting ini tidak berperan maksimal seperti DPR karena kita tidak dilibatkan mengeksekusi, tapi fungsi supervisi ini juga kita sama-sama punya peran dengan DPR untuk mengawal pelaksanaan undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Saya diamanahkan di Komite 1 yang salah satu partner kerja adalah Kementerian ATR BPN. Di samping itu ada alat kelengkapan lain namanya Badan Akuntabilitas Publik. Dan saya juga diamanahkan di situ di BAP, dan di BAP sendiri juga kemarin terbagi menjadi 2 tim. Ada tim untuk penanganan pengaduan masyarakat, dan kebetulan saya ditempati di situ juga. Nah, salah satunya adalah sahabat-sahabat saya yang ada di Pangsing. Dan terus terang Pak Kanwil, baru saya tahu Pangsing ini setelah ada pengaduan. Jadi saya turun kemarin, saya ke sana kalau tidak salah 2 kali ya. Setelah ada pengaduan dari masyarakat Pangsing, pengaduan tersebut adalah jadi setelah HGB atas nama PT Lingga Permata Utama ini sudah selesai masa HGB-nya dari tahun 1992 dan berakhir 2012. Kemudian masyarakat Pangsing mengajukan PTSL pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 oleh BPN Lombok Barat ditindaklanjuti dalam bentuk tanah objek reforma agraria. Dan itu juga lebih jelas lagi dengan adanya surat dari Kementerian ATR BPN untuk segera ditindaklanjuti. Nah, ternyata surat dari Kementerian 2023 itu belum dilaksanakan oleh BPN Lombok Barat. Lalu kami datang ke Kementerian ATR BPN dan diterima oleh Dirjen Reforma Agraria. Kemudian kami minta waktu itu supaya Pak Menteri bisa hadir ketika nanti saya undang di Badan Akuntabilitas Publik di Senayan. Dan alhamdulillah beliau, Pak Menteri, Pak Gus Nusron Wahid hadir. Lalu saya sampaikan permasalahan itu, dan intinya waktu itu beliau menginstruksikan agar segera untuk ditindaklanjuti. Sampai-sampai beliau akan terus mengawal. Beliau sampaikan akan mengawal. Nah,
setelah kira-kira 2 minggu saya pulang dari Jakarta, saya tanya, ternyata belum diproses juga, belum ada tanda-tanda untuk diproses. Kemudian kami datang ke BPN Lombok Barat, ternyata alasan BPN Lombok Barat tidak berani menerbitkan sertifikat itu adalah ada keberatan dari ketua gugus. Bupati dalam waktu itu adalah Ibu Sumiatun, untuk minta BPN Kanwil untuk mediasi dengan PT Lingga Utama agar intinya ada berita acara pelepasan penyerahan, baru BPN Lombok Barat akan akan menindaklanjuti. Lalu saya tanya, kapan surat itu ke Kanwil? Mana bukti surat itu ke Kanwil? Waktu itu diperlihatkan sama BPN Lombok Barat, ternyata surat itu dari 2023. Sehingga waktu itu saya langsung protes, ini surat 2023 kok tidak lanjut sampai sekarang. Betul atau tidak BPN ini? Saya bilang, mohon maaf waktu itu, karena ini sudah 1 tahun tidak ada tindak lanjuti. Nah, dan keinginan dari BPN Lombok Barat ada berita acara penyerahan dari BPN, dari Kanwil. Dengar penjelasan dari Pak Menteri, tidak ada mantan pemilik sebenarnya. Artinya PT ini sebenarnya tidak berhak untuk menggugat atau mengajukan keberatan. Selesai masanya 2012, tidak sama sekali disentuh, tidak sama sekali digarap. Bahkan orangnya saja, mereka masyarakat tidak tahu siapa yang punya, siapa pemiliknya. Sementara masyarakat sudah 20 tahun lebih tanah itu digarap, difungsikan. Nah, sehingga Pak Menteri waktu itu menjelaskan tidak ada mantan pemilik. Kalau sudah tidak ada, bukan haknya, bukan pemiliknya, lalu keberatannya dari mana? Tapi karena itu kemauan BPN Lombok Barat, okelah kami mengalah. Kami masih berpikir panjang. Nah, sehingga kami bersurat ke Bapak agar apa yang menjadi keinginan BPN Lombok Barat itu mudah-mudahan lewat pertemuan ini bisa terwujud. Ya. Dan diinformasikan sama Pak Kabid Bupati Lombok Barat, katanya tidak bisa hadir. Kami mohon nanti penjelasan apa alasan beliau tidak hadir, sehingga utusannya pun tidak ada. Kami minta nanti penjelasannya, termasuk juga kami minta penjelasan dari utusan dari BPN Lombok Barat, apa alasan beliau tidak hadir. Ya. Nanti biar kita juga akan menilai siapa yang betul-betul berpihak untuk masyarakat atau tidak. Kalau Bupati Lombok Barat alasannya tidak jelas juga, kita usulkan untuk diberhentikan saja. Kalau ini misalnya tidak mau mengurus untuk kepentingan masyarakat. Jadi kami minta nanti apa alasan beliau untuk sehingga tidak bisa hadir juga. Terima kasih Pak BPN atas penerimaannya. Jazakallah khair. Kami mohon penjelasan lebih lanjut. Dan nanti mungkin ada tanya jawab dari masyarakat ataupun perwakilan dari Pangsingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi lisan tadi dengan Kabak Protokoler. Jadi Pak Bupati ada penandatanganan MOU pagi ini dan didisposisi ke Pak Asisten 1. Kebetulan Pak Asisten 1 sedang kurang sehat, jadi tidak bisa hadir. Tidak berani didisposisi ke yang lain karena yang mengetahui
cerita perjalanan dari PT Lingga ini Pak Asisten 1, jadi takutnya nanti ada misinformasi atau malah tidak tahu cerita. Begitu informasi dari Bapak Protokol terkait dengan kehadiran perwakilan dari Bupati. Dan untuk memikirkan Lombok Barat, kebetulan tadi pagi ada kematian di Praia, jadi beliau mohon izin untuk tidak bisa hadir dan meminta yang untuk mewakili. Demikian yang saya sampaikan. Bercerita dikit lah, tapi nggak banyak. Jadi memang sudah ditetapkan sebagai tanah tora oleh Pak Menteri, dan dalam regulasinya berdasarkan Perpres 62 itu setelah tora itu dilakukan rebis. Nah, dalam Perpres 62 juga diatur tuh di pasal 30 langkah-langkah rebis itu ada 8 langkah. Mulai dari penyuluhan dari kantor, identiven kan berdasarkan dari tora, lalu pengukuran dalam rangka rebis. Lalu ada yang agak krusial Pak, titik krusialnya adalah penetapan objek rebis oleh kantor pertanahan atau kantor wilayah berdasarkan berita acara gugus tugas kabupaten. Jadi didasari oleh berita acara gugus tugas kabupaten, baru ada penetapan objek rebis. Yang berikutnya juga ada penetapan subjek rebis oleh bupati. Itu juga berdasarkan rapat GPRA. Baru pemberian hak, baru ada sertifikasi. Nah, ini dua hal ini yang paling penting. Ada penetapan objek melalui SK, kalau dari Kantah atau Kanwil, tergantung nanti dari anggarannya, tergantung dari skemanya. Ada yang ditetapkan subjek juga, subjeknya itu orang-orangnya itu oleh bupati. Dengan demikian maka fungsi gugus tugas reforma agraria kabupaten ini sangat berperan, karena tidak bisa berjalan apabila gugus tugas reforma agraria kabupatennya ini kurang lebihnya misalnya belum sepakat atau bahkan belum menyetujui terlebih dahulu. Inilah problemnya mungkin Pak, kalau misalnya dilihat dari laporan runutan ini. Oleh karena itulah tadi saya sampaikan, saya pengen sih ada orang teman Pemda ya untuk mencari tahu bagaimana dengan apakah dengan surat yang terdahulu yang tadi Bapak sampaikan tahun itu 2023 itu, apakah pemerintahan atau pemerintah daerah yang sikap pemerintah daerah sekarang itu seperti apa? Ya, kita juga pengen tahu karena ternyata kurang lebihnya gini Pak, kalau nggak ada berita acara yang menyetujui dari bupati atau gugus tugas reforma agraria kabupaten dan kota, proses rebis menjadi terhenti gitu. Tahun 2023 sejak ada surat dari Pak Menteri sebenarnya sudah kita tetapkan lokasi itu, anggaran sudah diarahkan, sudah berproses. Tetapi tanggal 11 Desember kalau nggak salah di laporan itu GTRA-nya kabupaten kota bersepakatnya adalah membuat surat ke gubernur, sebenarnya Pak UP ke kami, gubernur selaku ketua gugus tugas provinsi. Bulan Februari kami sudah mulai membahas di tingkat gugus tugas reforma provinsi. Lalu juga bulan Mei, bulan Maret atau Mei, kita juga mengundang dari pemerintah daerah waktu itu Pak Sekda yang hadir. Kita tanyakan juga, tetap keinginannya adalah sesuai dengan surat bupati, yaitu melakukan mediasi dengan para pihak terlebih dahulu, kurang lebihnya untuk biar clear and clear, tidak ada masalah hukum dan sebagainya dari pihak pun. Nah, terus berlangsung, kita rapat juga dengan pusat berkali-kali, sadari, ya intinya tetap keinginannya untuk melakukan mediasi. Lalu terakhir kami juga akhirnya melakukan bukan pemanggilan, bersama Dirjen, kita juga akhirnya memanggil salah satu pihak bekas pemegang hak. Kita tanya kenapa keberatan terus, sehingga bupati tidak menjadi ragu untuk memproses, mungkin ya Pak, ada membuat surat ini kepada kami, dan ya tetap bersikukuh juga. Tapi di rapat akhir kami dengan Pak Sekda tetap bahwa Lingga ini juga menjadi perhatian dari provinsi. Sebenarnya kita sudah mengagendakan beberapa kegiatan untuk menindaklanjuti tadi untuk melakukan mediasi.
mungkin di minggu kedua lah ya, minggu depan ini kami mau mengundang lagi sebenarnya Pak, tanpa karena surat Bapak juga baru kemarin, jadi tanpa surat Bapak sebenarnya kami sudah mau mengagendakan memanggil pihak pemerintah daerah, karena kuncinya kan di satuan tugas di gugus tugas reforma agrarianya kabupaten kota. Ya, ini yang jadi kuncinya ada di situ. Kalau di tingkat provinsi kita mencoba memfasilitasi ketika problem-problem yang di kabupaten kota ada. Jadi kalau kita next ke depan mungkin Pak, ini tadi juga Bapak sudah sampaikan bahwa kita coba ngikutin apa yang dikehendaki oleh gugus tugas reforma agraria Kabupaten Lombok Barat dengan melakukan mediasi, dan nanti mungkin pada satu prosesnya ketika mediasi sudah selesai tentunya nanti ada teknis administrasinya dengan ada berita acara pelepasan dari bekas menengah sesuai dengan harapan dari gugus tugas reforma agraria Kabupaten Lombok Barat. Itu Pak kurang lebihnya. Kenapa revisinya belum jalan ya, karena tadi itu di dalam ketentuan Perpres 62 itu kuncinya adalah penetapan objek kredis itu oleh Kanwil atau Pantah berdasarkan berita acara gugus tugas reforma agraria. Penetapan subjek oleh Bupati berdasarkan berita acara gugus tugas agraria. Apabila ini dua sudah selesai, sudah dijalankan, maka bisa diproses pemberian haknya, baru diproses sertifikatnya. Mohon izin Pak, kalau itu tidak jalan mungkin nanti juga sertifikasinya nggak sesuai ketentuan, dan kami nggak bisa juga karena sudah diikat oleh sistem Pak. Proses itu harus diupload dulu. Kalau ini secara teknisnya Pak, kalau itu belum ada, itu juga tidak bisa menjadi proses. Jadi kalau saya lihat dari resume laporan-laporan, kurang lebihnya problematikanya adalah seperti itu. Bagaimana? Dari Lombok Barat, silakan Pak Ilham. Secara teknis yang dilakukan oleh Kantor Lombok Barat, yang terakhir memang dari pihak Kantor Lombok Barat melakukan audiensi dengan Pak Senator dan masyarakat di Simpangsing terkait dengan PT Lingga ini, dan memang kesepakatan terakhirnya bahwa akan dilakukan audiensi dengan Kanwil BPN Provinsi NTB. Kemudian tadi pagi juga Bapak Kepala Kantor menyampaikan bahwa supaya kembali diingatkan terkait dengan prosedur yang harus kita laksanakan di Perpres 62/2023, terlebih di pasal 30 terkait dengan yang disampaikan Bapak Kanwil tadi, prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk melaksanakan revisi di PT Lingga. Dan untuk sertifikat yang ada di PT Lingga, kami juga lakukan identifikasi terkait dengan bidang-bidangannya, dan kami sudah ada daftar awal yang dulu pernah dilakukan pendataan pendataan terkait dengan subjek daftar nama dan bidangan yang ada di PT Lingga yang dikuasai oleh masyarakat. Sementara itu yang bisa yang sampaikan. Terima kasih. Persoalan mediasi itu sudah dilakukan berkali-kali, tetapi gagal. Hari ini bentuk keseriusan Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria juga nggak ada datang kan, dengan alasan didelegasikan ke asisten satu sakit, lalu kemudian kepala BPN ada orang meninggal di Prada dan sebagainya. Pemerintah itu nggak boleh kosong. Persoalan dia mau tahu nggak tahu cerita kronologis tentang perusahaan itu persoalan lain. Tetapi kalau negara seperti ini, saya pikir ini negara main-main. Jadi jangan ceritakanlah kami tentang Perpres ini. Kami sudah tahu, sudah paham. Tapi sedikit pun tidak ada etikat baik atau keinginan baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau objek-objek yang lain kan sudah selesai. Kami tahu di sekitar situ. Coba tanya, Pak Udin itu lebih tahu. Nggak terlalu jelimet seperti ini. Yang kedua, pantas kami curiga ada cawe-cawe di belakang kalau seperti ini.
apa Bapak mau menunggu sampai sekian kali lagi orang yang akan datang yang mau dimediasi sebut saya dari perusahaan? Dan ini bukan pertama kali kami melakukan ini, sudah berkali-kali, bahkan kami melakukan aksi juga di mediasi di Jakarta pernah, benar nggak? Tapi gagal. Masa itu terus ditunggu sampai hari ini dengan alasan saling lempar? Saya pikir ini saling lempar. Jangan mengundang ketua gugus tugas itu kapasitasnya sebagai bupati, nggak usah sebagai ketua gugus tugas diundang. Kalau misalnya memang secara pemerintahan memang kepala kanwil itu kan kalau mengundang bupati kan memang nggak pas. Tapi kapasitasnya sebagai ketua gugus tugas dan nggak boleh kosong. Dia mau PLT kayak mau apa kayak namanya harus hadir datang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu. Kan begitu cara orang bernegara, nggak saling lempar kayak begini. Orang yang didelegasikan juga nggak tahu apa-apa. Apa ya terus seperti ini. Dan kami curiga ini ada permainan. Dan kalau sampai itu kami tahu, walaupun sudah pensiun kami akan laporkan, bukan ke menteri, tapi ke APH. Nggak bisa di sini, saya ke Jakarta. Kami ke Jakarta. Terima kasih. Apa? Ada tengah waktu kalau dia keberatan itu PTUN terkait keputusan tata usaha negara, tapi itu sudah lewat di tingkat rilisnya itu tidak ada lagi dibicarakan selain dari proses terakhir itu, yaitu keputusan bupati. Nah, bupati ini kan ketua gugus tugas reforma agraria. Jika bupati tidak hadir cukup diwakili oleh kepala BPN sebenarnya. Kenapa? Kepala BPN itu di Lombok Barat itu ya di tingkat kabupaten adalah ketua pelaksana harian itu Pak. Jadi ada tidaknya bupati, penanggung jawab itu sebenarnya adalah kepala BPN. Karena sebagai ketua pelaksana harian dalam proses gugus tugas reforma agraria. Nah, saya kira satu hal yang kami minta sekarang, karena terakhir pembicaraan di audiensi kami waktu itu dengan kepala BPN Lombok Barat bersama beliau, hanya dia ingin minta ada atau tidak hasil mediasi yang telah dilakukan oleh Kanwil. Nah, jadi Kanwil yang kami harapkan bersurat bahwa mediasi tidak berhasil juga tetap beliau akan laksanakan katanya. Jadi kita minta surat dari Kanwil tentang keberatan yang diajukan oleh Bupati Lombok Barat pada saat itu, bahwa mediasinya sudah lewat waktu, keberatannya gitu loh. Jadi pelepasan itu tidak ada Pak. Kalau pelepasan artinya PT itu masih berhak. Kenapa dia menjadi objek reforma? Karena ini sudah pertama ditanggalkan, kedua habis masa berlakunya, dan disitulah peran negara mengambil alih itu. Apalagi mereka ini PT ini tidak pernah ada dia lakukan apapun di lokasi itu Pak. Saya ingin tegaskan bahwa disampaikan benar sudah apa yang disampaikan PH. Sudah didatai orang-orang yang 57 orang yang berhak terhadap di bidang itu sudah didata. Beliau sampaikan seperti itu tadi. Persoalannya sedang keinginan baik dari saya lihat kalau di pusat itu di kementerian sudah punya keinginan baik dengan mengeluarkan keputusan. Dan kami juga sudah melakukan pertemuan, tinggal menunggu soal pendanaan pusat itu sudah siap. Waktu kita bertemu di sana Pak, pertemuan ada undangan yang kami terima dulu bulan September ya, bahwa siap dilaksanakan. Dan melalui Zoom meeting waktu itu, kepala Kanwil nggak hadir, kepala BPN Lombok Barat nggak hadir. Jadi ini saya lempar nih. Satu aja yang kami harapkan, saya kira Pak, untuk Bapak di Kanwil menyampaikan surat hasil dari mediasi atau tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Bupati Lombok Barat itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratnya sebenarnya ke GTRA Provinsi Pak, di Pak Gubernur nanti yang ketuanya, tapi nanti ada Pak Sekda atau Pak Asek. Kedua mungkin ya Pak, ini ke depan aja ya, kita nggak bahas yang ke belakang. Saya minta Pak
Ilham disampaikan ke Pak Kakan, segera juga rapat GTRA di kabupaten, bagaimana sikap terhadap perkembangan terakhir ini. Ya, biar kita, karena GTRA kabupaten bersurat ke GTRA provinsi, dan GTRA provinsi nanti kita sudah melakukan beberapa langkah bersama tim Pak Kamil juga, bersama timnya yang diketuai Pak Gubernur. Nanti kita juga berapat di GTRA provinsi. Sikap kita nanti setelah berlangsung beberapa kali upaya-upaya, nanti juga di GTRA kabupaten bersikap juga terhadap surat yang terdahulu dengan kondisi yang sekarang. Ya, nanti ini segera bisa duduk. Kurang lebihnya Pak, kita dukung ya, cuman kalau tadi bukan ngelempar juga ya, karena regulasinya harus ada keputusan dari Bupati selaku gugus tugas reforma agraria dan ada SK subyek dari Bupati. Ketika itu memang tidak berjalan, ini agak repot. Satu sisi itu, yang kedua juga kita coba juga sebenarnya ada ini agak apa ya, ada interaksi juga kami dengan Pak Menteri. Sudah menunggu Bupati baru gitu. Menurutnya begitu Pak. Karena yang kemarin kok masih belum bisa diajak berbicara, belum masih berpendapat sesuai dengan surat yang terdahulu. Gitu paling upaya kami, Bapak. Nanti saya juga akan sikapi yang hasil mediasi kami, nanti kita sampaikan. Tapi nanti tetap melalui forum GTRA, karena suratnya Bupati itu selaku Ketua Gugus Reforma Agraria bersurat kepada Gubernur selaku Ketua Gugus Reforma Agraria. Cuma memang UP-nya diambil sebagai ketua pelaksana. Nanti kita segera untuk melakukan rapat biar nanti suratnya pun dari Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi sikap kita nanti. Dan nanti mudah-mudahan segera dirapatkan juga di Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten bagaimana mensikapi perkembangan permasalahan dari TORA ini, Tanah Objek Reforma Agraria di Pamsi. Kepada struktur, tidak melihat personnya, tapi lihat struktur pemerintahannya. Itu sekedar obrolan biasa. Beliau kan suka agak pelosok. Ya, sekali lagi Pak, saya mau sampaikan ini Pak. Semangat ya. Kita ini tahapan yang sedang dijalani sekarang ini kan dirilis. Ada berapa? 8 tahapan kalau menurut Bapak. Namun penjelasan tentang 8 tahapan itu, karena kalau bicara tentang pelepasan hak dari PT udah tidak ada lagi. Mediasi pun sudah tidak ada lagi sebenarnya. Tahapan ini tinggal pelaksanaan. Jadi tugas gugus reforma agraria itu untuk kabupaten telah dilaksanakan dengan mengajukan permohonan ke menteri. Menteri kemudian menyetujui permohonan itu. Tinggal di sana, karena kan itu sekali kalau sekarang katanya ketua gugus tugas reforma agraria Bupati itu keberatan terhadap apa yang telah diusulkan. Jadi jangan karena berganti pejabat kemudian keputusan yang terdahulu kesannya tidak berlaku. Baik Pak, menjadi pertimbangan tadi. Jadi setelah kami kemarin audiensi di BPN Lombok Barat, merasa menjadi terhalang adalah ada permohonan ketua gugus untuk minta Kanwil memediasi. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya tidak ada hak lagi PT ini untuk mengajukan keberatan karena bukan pemilik. Nah, BPN Lombok Barat tetap
minta supaya ada berita acara dari Kanwil. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, ya berita acara untuk bahwa tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan dari pihak PT. Begitu. Walaupun sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Menteri tidak ada mantan pemilik dalam ini. Apalagi sana itu tidak pernah digarap sama sekali. Ini orang Jakarta, orang luar, kok tiba-tiba seperti mereka yang berkuasa di tanah masyarakat yang sejak awal digarap. Nah, jadi saya minta penjelasan dari Bapak Kanwil sekarang. Karena ini adalah bukan pemilik. Lalu apa beratnya sekarang Bapak Kanwil untuk bersurat ke Ketua Gugus bahwa kami tidak bisa memediasi itu karena PT ini sudah tidak berhak lagi untuk memiliki atau tidak memiliki, sudah terhapus haknya. Apalagi ini sudah berjalan 1 tahun. Kemudian ditambah lagi Pak Bupati, Ketua Gugus yang bersurat, seharusnya dia datang karena dia sendiri yang minta mediasi. Apapun alasan, kami tahulah kondisi. Mohon maaf Pak, putusan dari BPN Luar Barat ya, meninggal dunia hari Jumat. Itu biasanya pemakamannya pada Jumat. Saya undangan hari ini 2, tapi pemakamannya pasti pada Jumat. Tidak ada pagi. Kalau mau serius, ya, walaupun keluarga, kita bisa datang sebentar. Ini tugas, sama-sama kewajiban. Nanti pemelayannya kan habis Jumat. Jadi itu menurut saya ini saling lempar. Ketua Gugus kok ke asisten dengan alasan sakit. Ini kan main-main menurut saya. Apa harus saya berbicara di media kalau ini tidak serius gitu? Jadi kami mohon sekarang Pak Kanwil, kalau memang ini memang tidak punya dasar, tidak punya hak milik, kenapa kita takut untuk memutuskan kepada Ketua Gugus bahwa mediasi itu tidak diperlukan karena PT ini tidak berhak lagi. Dan ini sudah didengar oleh seluruh dirjen waktu itu hadir. Tidak ada bantahan sama sekali penjelasan Pak Menteri itu. Bagaimana Pak Kanwil, Pak Kabak ini? Terima kasih. Sudah dilakukan juga alih anggaran karena pada tahun 2024 itu sebenarnya nggak ada anggaran, sudah dialihkan anggarannya. Nah, problemnya ya tadi itu Pak, ketika jadi begini, ini sekalian juga menjawab dari Pak siapa? Selalu tadi. Jadi kalau harus dibacain ya bisa Pak ya. Jadi gini, objek TORA yang sudah ditetapkan oleh Menteri itu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan redis. Pelaksanaan redis itu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Jadi TORA-nya udah nih oleh Menteri ya. Sekarang pelaksanaannya TORA. Nah ini di Perpres 6 bulan sudah pada paham semua. Jadi pertama tahapannya sebagai berikut. A. Sosialisasi dan penyuluhan oleh kantor pertanahan atau kantor wilayah BPN di lokasi objek redis. Itu kalau ini nanti secara teknis tergantung anggaran. Kalau anggarannya ada di kantor lakukan. Kalau ada di Kanwil, kita yang memberikan delegasi untuk kantor melakukan sosialisasi. Kedua, setelah sosialisasi, inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek redis oleh kantor pertanahan setelah ada penetapan objek reforma agraria. Sudah ya tadi sudah Pak Menteri. Kan kita langsung inden dengan inven dan inden, subjek dan objek lah, subjek dan objek. Lalu pengukuran dan pemetaan oleh kantor pertanahan atau kantor wilayah sesuai nanti dengan pelimpahan kewenangan. Itu
izin. Oke, nanti kita lihat cek prosesnya ya, nanti kita cek. Saya bukti Pak. Jadi waktu penjelasan di tempat saya sudah dijelaskan penetapan itu, dia tinggal tugas saya. Nah, jadi yang dia maksud sama beliau bahwa tinggal menunggu karena ada keberatan surat dari kita menunggu surat hasil keberatan yang disampaikan ke kami itu. Karena yang kedua tinggal menunggu ini juga rekomendasi dari bupati 2 hari ini. Iya betul Pak. Jadi kenapa saya minta dijelaskan? Jadi mediasi itu juga tidak ada di sini. ya nanti kita sampaikan ya. Nah, maksud saya Bapak itu bersurat terkait soal adanya keberatan yang disampaikan itu maksud kami. Jadi ini politik tertentu. Oke. Jadi lanjut apa ya biar kita paham ya Pak Ibnu juga ya. Penetapan habis mengumpul itu Pak, penetapan objek rebis oleh kantor wilayah atau kantor pertanahan berdasarkan berita acara sidang gugus tugas reforma agraria. Penetapan berikutnya, penetapan subjek rebis Tora oleh Bupati berdasarkan berita acara sidang gugus reforma agraria. Berikutnya adalah pemberian hak atas tanah. Berikutnya, kalau sudah ada pemberian hak tanah, menerbitkan surat keputusan pemberian redistribusi tanah oleh kantor pertanahan, sudah ada SK dari kantor pertanahan, baru diterbitkan sertifikat. Oke, jadi kan dari poin D dan poin E tadi, bahwa penetapan objek rebis dan penetapan subjek rebis itu akan sangat tergantung dengan hasil dari sidang gugus tugas reforma agraria kabupaten dan kota gitu Pak. Nah, oleh karena itulah maka sepanjang belum ada keputusan atau sebarang belum ada dari gugus tugas reforma agraria ini kurang lebihnya oke, maju gitu, maka tidak bisa bergerak kepada langkah pemberian hak gitu Pak. Nah, sebenarnya yang saya harapkan adalah nanti saya akan meminta lagi, tadi saya sudah minta ke kantor pertanahan untuk segera di tingkat gugus tugas reforma agraria kabupaten kota melakukan rapat lagi mensikapi ini gitu kan. Karena memang mau nih Pak, regulasinya itu memang kewenangan dari gugus tugas reforma agraria kabupaten untuk menetapkan objek dan menetapkan subjek. Bahasa ringannya Pak, kalau bupatinya nggak mau tanda tangan, kita jadi nggak boleh bisa proses. Nah, gitu kurang lebihnya ringannya gitu ya. Jadi bupati itu terlihat dalam kapasitas sebagai ketua. Ya. Ketua, guru juga. Ya. Pelaksana hariannya adalah kepala BPN. Betul. Maksud kami, memang kewenangannya di sana. Nah, alasan kepala BPN Kabupaten Lombok Barat itu belum melaksanakan tahap berikutnya itu karena ada keberatan yang disampaikan ke kami. Ya. Nah, kami ingin maksud kami ingin kami itu bersurat bahwa persoalan keberatan itu tidak bisa ditindaklanjuti karena waktunya sudah lewat. Dan mohon coba dibacakan mana media permohonan bupati itu ke Kanwil, coba ditayangkan itu apa isi keberatannya bupati. Ada. Hak. Ini keberatan dari bekas pemegang hak, itu kan? Sekarang saya tanya Pak Kanwil, kira-kira pernah ada keberatan bekas pemegang hak itu? Kalau kita baca suratnya menteri, yang Agustus 2000 berarti penataan kembali. Ini Pak, penataan kembali tanah bekas di kantor pertanahan Lombok Barat Pak ya. Nah ini nomor 1 ini Pak. Jadi berdasarkan peraturan Sudah kewenangan itu dipergunakan untuk memberikan 57 bidang gitu loh. ya Pak, sudah betul. Nah, maksud kami tidak lagi kita investasi kembali. Tidak turun. Oke Pak. Jadi Waduh, Pak, sudah ditetapkan. ya, ini juga sudah dibuat oleh Pak Menteri juga sudah memutuskan. Tadi kan Bapak bertanya terkait dengan kenapa bagaimana dengan masalah keberatan ini.
Jadi kan saya sampaikan ada regulasi yang memang prioritas itu ada di pusat pemegang hak. Itu kalau saya berbicara regulasinya. Maksudkan itu kewenangan menteri kan. Kemudian menteri mempergunakan kewenangan itu tidak terkait memberikan prioritas kepada hak itu, melainkan diberikan kepada masyarakat sebatas 57 bidang. Nah, yang 57 bidang itu 57 orang. Mohon maaf, saya ingin sampaikan ini. Jadi ini dikuasai fisiknya nih. Awalnya ini masalah sebenarnya solusi penyelesaian waktu itu. Iya betul, Bang. Solusi penyelesaian karena masyarakat mengajukan permohonan ke TSR. Solusinya adalah karena betul diperiksa waktu itu DPR turun dari Kanwil dari Kabupaten ke lokasi Pak. Dilihat fisiknya betul masyarakat menguasai. Nah, kemudian karena masyarakat menguasai ingin memiliki sertifikat ke TSR, diupayakan kemudian melalui reforma. Itu loh yang terjadi ini, bukan kemudian PT itu pegang tanah kemudian diambil alih fisiknya oleh negara termasuk tidak seperti itu. Pak, saya minta maaf ya, jalankan. Nah, ketika kita akan menjalankan, tadi kembali lagi ke pasal 30 yang tata cara pelaksanaan. Di situ masih tetap harus ada kewenangan Pak Bupati untuk melakukan penetapan subjek objek. Nah, itu sekarang kita fokus saja bagaimana nanti saya akan melakukan upaya-upaya, kita akan melakukan upaya-upaya bagaimana langkah berapa tadi? Langkah B dan F ini bisa jalan. Itu aja Pak. Itu loh maksudnya. Iya. Jadi kita ini ke depan adalah gimana caranya langkah B dan E bisa jalan. Mungkin bisa dibantu juga oleh Pak Ibnu bicara dengan Bupati. Gitu loh Pak. Karena kalau kita nggak jalan ini juga secara sistem, secara proses administrasi nggak jalan gitu Pak. Oke, kalau itu maksudnya kita fokus ke situ aja. Nanti kalau bicara fokus ke belakang ini hak atau enggak usah. Kita menterinya udah memberikan keputusan. Dan kita tinggal bagaimana caranya ini bisa jalan. Karena kami pun di provinsi nggak bisa gitu Pak. Ya. Itu aja kita sekarang fokusnya itu. Oleh karena itulah saya meminta Kantor Pertanahan Lombok Barat segera diadakan rapat gugus tugas kembali untuk menjalankan surat ini dengan berbagai kondisi ini. Kalau saya juga bisa minta tolong nih sebagai senator bisa bicara nanti dengan Pak Bupati bagaimana kita mempersuasi beliau ya kan. Kami juga nanti dengan Pak Gubernur kita akan rapat dengan Pak Sekda. Pak gimana nih biar ini agak selesai, hubungan pemerintahan juga provinsi dengan daerah tetap terjalin. Satu sisi juga kami kan nggak punya kewenangan, saya kepala panwil untuk memerintahkan bupati gitu kan. Dan apalagi itu juga kelompok itu juga kan keputusan gugus, artinya keputusan di situ ada Kapolres, itu ada Kajati, ada dinas terkait gitu. Sama dengan saya ketika dibuat surat oleh bupati selaku gugus tugas itu tujuannya juga ke gugus tugas. Makanya waktu itu kami saya sendiri Kambil tidak berbicara sendiri, tapi kita kumpulin. Nah, pada waktu itu kebijakannya masih, ayo Pak kita cobalah mediasi. Nah dengan proses yang 1 tahun ini ternyata tidak berhasil, kurang lebihnya nanti ya intinya gimana aja caranya nih Pak, gimana aja langkah D dan E ini bisa jalan. Gitu ya Pak ya? Kita sama-sama lah, biar clear, tenang semuanya. Ya, terima kasih Pak Manwil. Jadi kita sekarang minta ditulis hasil audiensi kita untuk poin E dan D. Mungkin diperjelas lagi. Kanwil minta bantuan DPD RI untuk menyelesaikan dengan Bupati Lombok Barat. Kalau lihat di sini kan kewenangannya mereka. Ya, coba minta ditulis mana sekretaris biar hasil itu kita bawa nanti ke BPN Lombok Barat dengan Bupati. Kita rumuskan hasil ini. Nah yang pegang laptop aja tulis langsung kita. Sebenarnya dari kasih ini satu lagi perjalanan LBC kita ini. Kita rumuskan. Pak Kadus.
Ya, biar nampak ada masyarakat. Mana perwakilan satu? Hak. Iya. Tanah. Semoga memberi manfaat. Amin. Amin. Kami ambil satu. Ya. Stop. Angkat dulu. Oh. Angkat dulu. Oke, dan Oke, siap. Maju dulu. sip. Jun. Yap. Izin.